Shalom sahabat Petra yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita berjumpa kembali pada kesempatan Bun pagi hari ini di hari Jumat 26 Agustus 2022 bersama saya Pendeta Agus Prasetyo dari GKJ Bambu Tegal Rejo Yogyakarta. Adapun tema kita pada kesempatan pagi hari ini kita akan bersoal tentang seksualitas manusia. Mengacu dari bacaan kita di kitab Kejadian pasal yang pertama ayatnya yang ke-27. Oleh sebab itu, sebelum kita bersama mendengarkan pewartaan sabda, sahabat Petra dimanapun berada, mohon berkat pada Tuhan di dalam doa. Mari saya temani untuk kita bersama berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur pada kesempatan pagi hari yang indah pemberian-Mu ini. Kami diizinkan bersama sebelum memulai aktivitas kami untuk memperdengarkan pewartaan sabda-Mu. Berkatilah agar sabda yang kami dengar menjadi kekuatan untuk langkah-langkah kehidupan kami, sehingga kehidupan kami senantiasa bisa menjadi berkat dimanapun Tuhan mengutus kami. Dengan penuh rasa syukur kami sambut pewartaan sabda-Mu, karena semua kami mohon dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Baik sahabat Petra yang terkasih, mari kita bersama membuka di Kejadian pasal yang pertama ayatnya yang ke-27. Kejadian pasal yang pertama yang ke-27 yang demikian. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Demikian pembacaan sabda hari ini. Disebut berbahagia kita semua yang mendengar, merasakan dan dilakukan dalam kehidupan hari lepas hari. Haleluya, amin. Bagaimana sahabat Petra kabar hari ini? Kiranya semua dalam kebaikan dan kemurahan Tuhan. Yang sakit kiranya segera sembuh, pulih nggih. Yang saat ini mungkin berbeban berat, punya banyak persoalan, mari kita melihat Allah kita yang sungguh besar, yang tentunya memberikan pertolongan untuk kita mampu melampaui segala tantangan dan percobaan kehidupan kita, sehingga Tuhan yang menopang memberi kekuatan dan jalan keluar bagi kita sekalian. Terus berpengharapan dalam Tuhan. Baik sahabat Petra yang terkasih, saat ini kita akan menyoal, yaitu tema yang kita coba hayati bersama, yaitu seksualitas manusia. Kita akan terheran-heran berkaitan dengan soal seksualitas dalam diri manusia. Padahal kalau menyoal seksualitas itu kan, bukankah seksualitas itu juga sudah barang tentu, itu kan menyatu dalam diri kita, dan itu tidak bisa dihilangkan kan begitu. Dan kalau kita mau menolak seksualitas dalam diri kita, sebenarnya tidak bisa, itu sudah dari sononya kan begitu. Itu jelas dalam melekat dalam diri manusia selama manusia itu hidup. Tetapi kita dapat melihat sekarang dan mungkin tercengang-cengang karena soal seksualitas manusia ini kadangkala disalahgunakan begitu ya. Dan sudah ranahnya kalau kita melihat seiring dengan perkembangan kecepatan teknologi yang ada, nah kita akan sungguh tercengang karena seksualitas manusia ternyata sudah dieksploitasi, bahkan diperdagangkan dalam kerangka tujuan bisnis, tidak lain untuk mengeruk keuangan, tetapi kendaraannya adalah seksualitas manusia. Karena tahu kalau berbicara seksualitas itu ya tentunya sangat menyenangkan sebetulnya, tetapi kalau di percakapan yang ada seringkali menjadi tabu. Dan kalau ngomong itu memang seringkali kalau bahasa Jawanya itu diseliring-seliring begitu ya, dipancing-pancing mengarah ke sana, dan itu selalu punya daya tarik dan tidak akan pernah ada habisnya gitu. Dan melihat peluang itu ada gairah, ada hasrat manusia yang selalu bersoal tentang seksualitas itu menjadi komoditas yang bisa diperjualbelikan. Wah, ini kemudian disalahartikan makna seksualitas manusia itu dengan cara-cara yang tentunya ini mencengangkan kita sekalian. Menurut data Bapak Ibu Saudara yang terkasih, United Family International itu mencatat kurang lebih 20% dalam situs itu isinya pornografi.
Jadi kalau 20% ada situs, jadi kalau misalnya ada 100 situs dalam internet itu 12%-nya itu isinya pornografi. Dan itu kalau dikalkulasi kurang lebih ada 25 juta situs. Coba. Jadi ngeklik apa aja keluar itu, kalau klik seks gitu, wah sudah jelas 25 juta situs. Dan cukup mencengangkan juga bahwa setiap detiknya itu ada yang mengakses kurang lebih itu 30.000 situs itu diakses oleh orang. Setiap detiknya Bapak Ibu Saudara sekalian. Oh, jadi klik gitu. Mungkin saat ini ada yang ngeklik juga yang tidak mendengarkan tentunya ya. Kalau mendengarkan siaran Embun Pagi sahabat Petra yang jelas tidak mungkin kan gitu, tidak mungkin. Tetapi saat bersamaan kita mendengarkan ini, menurut survei itu sudah ada yang buka gitu. Dan ini bisnis yang menggiurkan karena bisa menghasilkan itu 4,9 triliun dolar US dulu itu. Itu nilainya berapa ya? Walau saya kalau suruh ngitung seperti ini, komet saya. Membayangkan uang triliun aja nggak sampai, ini 4,9 triliun US dollar itu kan wah sangat menggiurkan sekali. Dan yang mengakses itu apakah hanya laki-laki, dan kecenderungannya kan bahwa sematan untuk mata keranjang, hidung belang itu memang kepada laki-laki begitu ya. Tetapi melalui data ini kita dicengangkan bahwa yang mengakses ternyata tidak hanya laki-laki. Laki-laki perempuan juga sama berimbang. Loh, ini menarik sekali. Dan menariknya adalah berarti selama ini pemahaman tentang seksualitas manusia yang sebetulnya kalau kita dari bacaan kita, sahabat Petra dimanapun berada, Kejadian 1 ayat 27 itu, bukankah manusia itu diciptakan menurut gambarnya ya, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Jadi perspektif seks harus ditempatkan bagian dari merupakan ekspresi dalam diri manusia yang merupakan gambar Allah itu, Magyudi itu. Nah, di situ kita bisa melihat berarti seks itu dari sononya sebenarnya diciptakan untuk sesuatu yang indah. Kalau kita lihat manusia tanpa seksualitas jelas tidak punya untuk bisa melanjutkan regenerasi, rekreasi, dan kemudian untuk kehidupannya tidak seimbang tentunya tanpa seksualitas yang benar begitu. Tetapi seksualitas ketika dieksploitasi justru hidupnya juga tidak seimbang. Lalu bagaimana menempatkan seksualitas itu pada kerangka yang benar? Maka bacaan kita diingatkan bahwa melekat memang dalam dirinya bahwa seks itu dalam diri manusia itu sebagai gambar dan rupa Allah tadi, yang karena diciptakan oleh Tuhan ya, berarti kan Tuhan menciptakan itu pasti punya rencana yang indah, suatu rencana yang tentunya menakjubkan, yang bermanfaat bagi kehidupan manusia kan begitu. Lalu persoalannya adalah bermanfaat dan tidaknya itu kan yang menggunakan cara pandang terhadap segala sesuatu yang Tuhan berikan, yang sebetulnya itu sangat indah sekali kalau kita memaknai ayat kita saat ini bahwa Tuhan menciptakan manusia itu segambar dan serupa dengan Allah. Berarti seks pun dalam kerangka bahwa itu diberikan manusia untuk melengkapi dirinya, menyempurnakan dirinya, menghayati kehidupannya. Betapa Tuhan menitipkan itu menjadi sesuatu yang sangat luar biasa sekali. Tetapi memang persoalan demi persoalan ketika kita lihat ya manusia jatuh dalam dosa itu, lalu kemudian ada cara pandang, cara berpikir yang lain yang tidak lagi terpusat pada gambar dan citra Allah, maka penyelewengan demi penyelewengan terjadi. Dan kita bisa melihat di hari ini buah dari cara pikir dan cara pandang yang keliru memaknai seksualitas itu telah menimbulkan bahaya yang sangat luar biasa sekali. Bahkan kekerasan seksual itu menempati grade yang cukup tinggi ya di tempat kita. Kalau Bapak Ibu lihat berita-berita kekerasan seksual terhadap anak, terhadap perempuan, terhadap laki-laki juga ada, terhadap berkaitan dengan institusi-institusi yang tentunya dianggap itu bersih, nir, tanpa ada kekerasan seksualitas. Kita tercengang di instansi-instansi yang disebut penjaga moralitas gitu. Ternyata juga ada di instansi agama. Itu kita sering mendengar tidak hanya di gereja, tetapi juga di instansi lain yang saya tidak akan menyebut, tetapi Bapak Ibu Saudara sekalian bisa melihat
Betapa soal seksualitas itu kemudian menjadi sesuatu yang justru menakutkan begitu ya, karena gara-gara di seksualitas ini banyak yang terjatuh dan justru moralitasnya semakin hancur di sana, banyak yang jatuh di sini. Kalau saya menyebutnya banyak yang jatuh di kilometer ke-7 gitu ya. Jangan berzina itu ya, remnya atau mungkin blong di situ sehingga seringkali nabraknya di situ. Nah, maka refleksi kita, sahabat Petra yang terkasih dalam nama Tuhan, dari bacaan ini kita tentunya punya semangat untuk memperbaharui cara pandang, cara berpikir kita tentang seksualitas dalam diri manusia. Bukankah itu given, pemberian? Maka kalau itu adalah pemberian Allah, harusnya kita tempatkan pada tingkat yang mulia, pemahaman yang benar. Bukankah ada ruang-ruang yang memang sudah disiapkan Allah dalam perkawinan, dalam lembaga yang sah untuk bagaimana seks itu bisa dinikmati, relasi laki-laki dan perempuan yang indah. Dalam kerangka itulah perlu untuk didorong bahwa kenikmatan-kenikmatan seksualitas yang tentunya tidak dihargai, tidak dinikmati dengan cara-cara yang benar. Nah, ini akan jadi persoalan. Nah, untuk sampai ke sana kan perlu ada yang namanya pendidikan seksualitas manusia. Menurut saya, sahabat Petra yang terkasih di dalam nama Tuhan, perlu dikedepankan sejak sedini mungkin. Budaya kita kan tabu ya, ditutup-tutupi. Nah, barang kalau ditutup-tutupi itu kadang-kala malah orang penasaran. Anak-anak kita itu menjadi sangat penasaran, ditekan begitu ya. Rasa ngomong seksualitas gini-gini. Padahal mereka rasa ingin tahunya sudah dari kecil gitu. Nah, kebetulan saya punya anak kecil ya. Sejak kecil saya sampaikan ini kalau mandi itu kadang-kala yang mandikan mas saya karena masih 3 tahun ya. Ya Pak, ini apa ya, saya jelaskan gitu, enggak apa-apa kan gitu. Itu menurut saya pendidikan yang menurut saya jelas. Loh, Bapak kok nggak punya? Lah itu saya jelaskan sejak dini mungkin supaya paham. Oh, ini tidak boleh, ini boleh, ini sesuatu yang memang privat bagi perempuan, ini untuk laki-laki. Itu sejak dini sudah harus disampaikan. Dan kadang-kala kita tabu, kita selimurkan dengan cerita-cerita yang justru membuat mereka penasaran. Nah, menurut saya melalui pemahaman Kejadian 1 ayat 27, pemahaman yang utuh tentang diri manusia juga ada seksualitas itu, maka sebagai gambar dan rupa Allah harusnya kita tempatkan bahwa seksualitas bukan suatu yang menjijikkan, bukan suatu yang harus dihindari, tetapi kita tempatkan sebagai itu adalah pemberian Allah yang harus dijaga dan harus dirawat sebaik mungkin begitu. Maka dalam katekisasi itu saya sering menyampaikan kepada yang perempuan maupun laki-laki, ibarat itu gelas kaca yang masih utuh bagus, jangan sampai jatuh gitu. Kalau jatuh kan pecah, nah, kalau pecah itu memulihkannya susah. Jagalah baik-baik. Di sisi lain itu sebuah keindahan, tapi kalau jatuh itu sebuah aib. Nah, saya menyampaikan begitu. Maka perlulah menjaga kalian perempuan dan laki-laki untuk betul-betul menjaga itu dengan sebaik mungkin, karena itu suatu yang sebenarnya indah sekali kalau itu memang ditempatkan pada tempat yang tepat. Maka pendidikan seksualitas menjadi bagian yang penting menurut saya, harus disampaikan bahwa seksualitas bukan suatu yang menakutkan, bukan suatu yang tabu yang memang dari sononya sebagai gambar dan rupa Allah, itu kan melekat dalam diri kita yang sebenarnya tujuannya adalah baik untuk proses regenerasi, rekreasi, selain itu untuk keseimbangan manusia. Jika seksualitasnya tidak terpenuhi, maka akan melampiaskan ke hal-hal yang terjadi tadi, penyelewengan seksualitas yang justru nanti memunculkan kekerasan atau kejahatan seksualitas. Ini kan sangat bahaya sekali. Maka pendidikan sejak dini menurut saya penting untuk disampaikan. Kemudian yang kedua, melalui bacaan Kejadian 1 ayat 27, kita mendapatkan pemahaman bahwa kalau begitu ini adalah suatu yang mulia, maka tubuh yang diberikan untuk menjadi rumahnya seks itu, menurut saya harus dijelaskan bahwa tubuh ini tidak boleh dieksploitasi dalam kerangka untuk pemuasan seksualitas. Nah, eksploitasi tubuh untuk pemuasan seksualitas inilah yang kemudian menjadi masalah. Maka ada penurunan martabat manusia di sana. Nah, ini yang kadang-kadang kita tidak
pernah untuk kita sampaikan ya kepada generasi muda kita. Sebetulnya kalau eksploitasi tubuh untuk pemuas saja, pemuas sesaat ya, itu akan terjadi penurunan martabat manusia karena demi itu dia rela melakukan apapun. Nah ini saya dapat info ya, orang demi viral itu mengumbar segala sesuatunya, bahkan memamerkan yang memang tidak harusnya dipamerkan, tetapi untuk ratingnya naik, diberi gift atau diberi apa gitu ya. Itu saya dengar cerita-cerita dari anak-anak muda itu, wah ya Pak itu baru itu live itu apa ya. Saya kok tidak begitu mengikuti ya, katanya live nanti diberi gift tapi ya rada dibuka-buka sidik gitu Pak. Loh ini apa lagi itu, ada aplikasi di salah satu ini Pak. Wah kan saya jadi juga penasaran gitu Pak. Tapi di sana memang diceritakan oleh anak-anak muda itu memang begitu. Wah ini demi untuk mendapatkan viral, demi mendapatkan follower banyak dan nanti dapat keuntungan dalam tanda kutip, rela menjual dalam tanda kutip, yang mengeksploitasi tubuhnya yang seharusnya tidak perlu untuk dibuka atau kemudian dieksploitasi, sehingga ini tergelincir pada perbudakan seksualitas nanti, sehingga ini yang berbahaya. Martabat sebagai manusia jatuh justru ketika cara pandangnya seperti ini. Tapi ya ini tantangan terbesar bagi kita, apalagi yang orang-orang tua ini memiliki anak-anak yang masih muda, seger-segernya itu, ini pengawasannya tidak mudah ya, apalagi kalau tidak dijelaskan, nggak banyak ngobrolnya bahwa itu jangan dieksploitasi, lalu bagaimana kita memberikan pemahaman yang jelas, itu menurut saya bagian yang penting yang terus untuk diusahakan sehingga tidak terjadi penurunan martabat atau tidak tergelincir pada perbudakan seksualitas. Nah ini baru menggejala dan ini menjadi perhatian kita. Yang ketiga, bahwa kalau ini terjadi maka akan melestarikan usaha atau bisnis pornografi ya. Dan ini sebetulnya lebih pada nanti orang terbuai pada kenikmatan sesaat dan banyak yang jatuh pada titik ini sehingga martabat manusia jatuhnya di sana. Kita bisa melihat ya, banyak yang ditangkap gara-gara berselingkuh, banyak yang jabatannya atau karirnya itu harus hancur gara-gara ini karena mengejar tadi ada provokasi-provokasi yang tidak sehat berkaitan dengan kenikmatan sesaat, bahkan ada yang menyebut mengoleksi begitu ya kenikmatan saat itu sehingga justru merusak kehidupannya. Maka dalam renungan pagi hari ini, di embun pagi ini, saya ingin mengajak kita langkah pendidikan seks yang benar, seksualitas ya dalam diri manusia harus ditanamkan sejak sedini mungkin. Yang kedua, memang tubuh adalah alat mengada di dunia pemberian Allah dengan segala yang mengikutinya, given yang mengikutinya termasuk seksualitas. Maka kita tempatkan sebagai tempat yang sangat bermartabat dalam diri manusia. Maka jangan sampai terjadi penurunan martabat gara-gara seksualitas itu kita eksploitasi tubuh kita sehingga martabat kita sebagai manusia tergelincir pada perbudakan atau kecanduan dalam seksualitas itu. Dan yang ketiga, tidak mudah untuk kita sebagai orang percaya atau orang tua atau teman-teman muda yang saat ini mendengarkan untuk menjaga itu ya, sahabat Petra yang terkasih. Tetapi dalam kerangka usaha bersama, saya yakin untuk kita saling mengontrol, saling mengisi, saling menguatkan, saling meneguhkan, dan terus kita upayakan pendidikan-pendidikan yang benar dalam situasi kondisi yang tentunya nanti bisa fleksibel tergantung di keluarga masing-masing. Saya yakin mampu untuk kemudian dimaknai bahwa seksualitas dalam diri manusia yang juga adalah pemberian Allah itu malah justru kesempatan bagi manusia dapat hidupnya seimbang, lebih bermanfaat karena digunakan sesuatunya itu dengan tepat, dan tentunya ini justru melengkapi kehidupan manusia. Sahabat Petra dimanapun berada, inilah tugas kita yang tidak mudah untuk memahami seksualitas dalam diri manusia, dan tentunya kita terus mengupayakan agar bahwa diri kita merupakan gambar dan citra Allah yang harus mengejawantahkan kasih-Nya, sehingga seksualitas dalam diri manusia harusnya membuat manusia semakin dapat meningkatkan harkat dan martabatnya karena menempatkan pada tempat yang tepat untuk kehidupan yang lebih indah. Selamat menghayati, dan demikian dari saya dalam
embun pagi di hari ini, Tuhan Sang Raja Gereja, Tuhan Sang Juru Selamat kita senantiasa memberkati kita semua. Saya minta undur diri, Pendeta Agus Prastyo dari GKJ Bambu Tegalrejo. Tuhan memberkati sahabat Petra semuanya. Shalom.